Halo guys, ini lagi hujan di Bogor ya. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sudah lama gak ngisi di YouTube ya. Ini saya mau buat konten seperti biasa. Jadi kemarin tuh ada yang nanya gini, ada yang nanya, Bang, kok iklan konversi saya di Facebook itu CTR-nya rendah ya, gitu. Jadi dia bilang CTR iklan konversinya rendah. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama saya mau bahas tentang jenis-jenis campaign ya. Jenis-jenis campaign atau objektif iklan yang ada di Facebook itu adalah ada beberapa ya. Ini saya sambil nyetir. Jadi, dan saya biasanya kalau buat konten nggak diedit-edit ya. Jadi kalau nanti ada yang mau di skip saja. Baik, balik ya. Jadi objektif campaign atau objektif iklan di Facebook itu ada macam-macam. Yang sering saya gunakan itu adalah konversi ya. Konversi. Kemudian ada namanya iklan PPE. PPE itu adalah pay per engagement atau pay post engagement atau apalah. Artinya adalah PPE itu kita beriklan agar postingan kita itu banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Jadi kalau tujuan utama kita beriklan itu adalah cari like, cari komen, dan cari share, maka iklannya PPE ya. Dan iklan PPE itu pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan iklan konversi. Oke. Kemudian yang berikutnya ada objektif iklan yang namanya adalah traffic ya, traffic atau kalau saya sering menyebutnya CTW, click to website, CTW. Nah, CTW itu tujuannya adalah kita mencari sebanyak-banyaknya klik ya, sebanyak-banyaknya orang yang mau ngeklik dan masuk ke website kita. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya yang sering saya pakai adalah konversi. Nah, kalau konversi ini kita mencari sebanyak-banyaknya orang yang mau melakukan tindakan konversi di website kita. Ya, tindakan konversi itu contohnya ya itu tadi, apa, kita kalau jualan kita mengharapkan klik atau kunjungan orang-orang yang datang ke website kita itu menjadi konversi ya, terkonversi menjadi pembelian gitu. Nah, makanya saya sering bilang ke peserta pelatihan saya, kalau misalkan tujuan kalian adalah untuk berjualan, maka kalian harus menggunakan iklan konversi ya. Oke ya, jelas ya. Jadi saya menjelaskan tiga itu, ada tiga tipe iklan yang sering saya pakai. Apa tadi? PPE, CTW, dan konversi. Nah, teman-teman sekalian, Facebook itu canggih ya. Facebook itu canggih. Canggihnya begini loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita beriklan traffic, pasti audiensnya akan berbeda dengan kalau kita beriklan PPE. Pun begitu akan berbeda ketika kita beriklan konversi ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa buka dashboard iklannya. Buka dashboard iklan, kemudian buatlah iklan ya, buatlah iklan PPE. Misalkan usianya kita targetin 25 sampai 45, kemudian wilayahnya Indonesia. Kalau kita ubah-ubah jenis kampanyenya, pasti potensial reach-nya berubah. Ya, nggak mungkin sama, nggak mungkin ya. Mungkin kita akan, banyak orang yang berpikir gini ya, banyak orang yang berpikir gini, kalau audiensnya sama, mau pakai konversi, mau pakai PPE, mau pakai traffic, maka orang-orang itu juga dong yang kena. Nah, saya bilang tidak ya, tidak begitu. Kalau misalkan kita menggunakan objektifnya traffic, maka orang-orang yang akan datang ke iklan kita atau Facebook akan menyodorkan jualan kita ke orang-orang yang memang sukanya ngeklik doang gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak percaya, tadi saya bilang buka dashboardnya, buka dashboard iklan, kemudian buatlah iklan. Pertama buat iklan PPE, usia targetnya 25 sampai 45 Indonesia. Lihat potensial reach-nya ada berapa ya, iklan PPE. Kemudian nggak usah diterbitkan, cuma ngeliat aja potensial reach-nya ada berapa ya. Kemudian kalau misalkan yang kedua, ubah buat iklan traffic ya, targetnya 25 sampai 45 sama Indonesia, pasti potensial reach-nya berubah, nggak sama. Nah, kalau misalkan diubah lagi menjadi iklan konversi ya, menjadi iklan konversi, ditargetin usia 25 sampai 45, lalu Indonesia lokasinya ya, tapi dia konversi ya, ini pasti potensial reach-nya juga berubah ya. Seperti itu. Itulah canggihnya Facebook. Dia akan mengelompokkan orang-orang yang
mana yang cuma suka nge-like, mana yang cuma suka ngeklik, mana yang memang benar-benar punya uang dan mau belanja atau mau melakukan tindakan konversi di website kita. Nah, bagaimana Facebook bagaimana pertanyaan berikutnya kan, bagaimana Facebook mengklasifikasi ya, mengklasifikasi bahwa si A suka ngeklik, si A suka nge-like, si A suka beli dan sebagainya, itu bagaimana? Ya dengan kebiasaan kita di Facebook ya. Contoh ya, saya ambil contoh. Misalkan ada akun A, anggap saja akun A ini namanya Abdul ya. Ada Facebook namanya Abdul, seorang laki-laki berusia 35 tahun ya. Abdul ini setiap buka Facebook dia sering banget buka kayak Detikcom, Kompas dan sebagainya. Setiap ada link yang muncul di berandanya, dia itu kepo gitu loh. Misalkan ada berita yang di-share tentang resesi, dia klik. Ada berita tentang otomotif, dia klik. Ada berita tentang apapun yang itu memang misalkan kayak situs berita ataupun ada link-link website lain yang di-share oleh teman-temannya, dia suka banget ngeklik ya, dia suka banget ngeklik. Nah, kebiasaan ini akan dibaca oleh Facebook ya, akan dibaca oleh Facebook bahwa oh ternyata akun Facebook yang bernama Abdul usia 35 tahun ini sukanya ngeklik website ya, baca-baca dan sebagainya. Sampai pada suatu ketika ada advertiser, ada pengiklan yang ngiklan pakai objektif CTW atau traffic, maka orang-orang seperti Abdul inilah yang akan disodorin iklan kita ya. Misalkan saya ngiklan traffic, maka orang-orang seperti Abdul ini yang akan mendapatkan atau terpapar iklan kita ya. Nah, kemudian sebut saja ada akun B ya, akun B namanya Cynthia misalkan gitu ya. Akun B namanya Cynthia. Nah, Cynthia ini adalah perempuan ya, berusia misalkan 25 tahun ya, dan dia suka banget setiap ada orang yang update status dia klik like. Dia like ya, setiap ada yang update status lah, entah teman-temannya, entah ada iklan yang lewat atau apapun, ini hobi banget nge-like gitu loh ya, boom like gitu. Hobi banget dia nge-like. Nah, saking hobinya dia nge-like, sampai Facebook kemudian mengklasifikasi bahwa oh, orang-orang seperti Cynthia ini ya, hobinya nge-like, maka diklasifikasikanlah orang-orang ini, Cynthia dan orang-orang sejenisnya, menjadi orang-orang yang memang kerjaannya suka nge-like, suka komen, dan suka nge-share. Oke? Nah, nanti pada ujungnya ketika ada orang yang ngiklan, iklannya adalah PPE atau iklan interaksi, maka iklan kita akan disodorkan ke orang-orang yang memang seperti Cynthia ini ya. Dia nge-like, comment, share. Nah, kalau teman-teman ngiklan PPE tapi pengen jualan, nanti ada komentar begini teman-teman. Kayak teman saya bilang gini, Bang Seha, iklan saya udah banyak like-nya, udah banyak komennya, tapi kok nggak ada yang pesen gitu ya. Saya tanya, lu pakai objektif apa? Saya pakai PPE. Oh ya wajar, saya bilang gitu ya. Ya wajar kalau lu pakai PPE, maka yang like banyak, yang komen banyak, yang share banyak, tapi yang pesen nggak ada. Kalaupun ada, itu jauh banget persentasenya ya. Pun begitu ketika kita iklan konversi ya. Anggap saja ada akun C ya. Akun C ini adalah sebut saja namanya Harry ya. Nah, Harry ini berusia misalkan 30 tahun ya. Dia suka banget belanja. Misalkan setiap ada iklan di Facebook tuh dia kepo dan kemudian pengen beli gitu ya. Beli, ngetes, cobalah, lagian aku punya uang, coba deh gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang yang seperti Harry ini ya, seperti Harry ini akan dikelompokkan oleh Facebook menjadi orang-orang yang suka orang-orang yang suka belanja. Bentar ya. Kasih. Oke, baik. Sorry ada gangguan. Nah ya, jadi
orang tipe yang ketiga ini, orang-orang seperti Harry, itu akan dikelompokkan sama Facebook sebagai orang-orang yang memang suka belanja, suka beli lah ya, atau dia setidaknya dia punya uang karena dia mau belanja dan dia sudah terbiasa dengan online, belanja online. Nah, maka nanti ketika kita beriklan konversi, mencari konversi dari iklan kita, ya, maka orang-orang seperti Harry ini yang akan disodorin iklan-iklan kita. Nah, itulah kenapa saya bilang, ya lu kalau mau jualan iklannya iklan konversi. Ya, iklan PPE itu dipakai untuk apa? Untuk mencari banyak like, komen, dan share saja, tapi jangan mengharapkan penjualan dari sana. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sampai sini paham. Jadi ada klasifikasi orang di Facebook itu, dan itu dilakukan oleh begitu canggihnya Facebook, bisa mengelompokkan kita-kita yang sering Facebookan ini. Nah gitu. Nah kemudian teman-teman, teman saya kan ada yang nanya kenapa CTR-nya rendah ya kalau konversi. Nah saya sekarang bilang gini, baik, iklan konversi itu punya CTR rendah itu nggak masalah ya. Saya ada satu iklan konversi yang CTR-nya itu 0,8 ya, CTR-nya itu 0,8%, artinya nggak sampai 1%. Artinya lagi bahwa ya 0,8 itu kan berarti artinya 0,8 per 100 kan 0,8% ya. Artinya 0,8 orang yang ngeklik setiap 100 kali penayangan. Ya, jadi kalau udah 100 ditayangkan ke orang itu belum satu orang yang klik, baru 0,8. Tapi kan orang nggak ada yang satu orang atau 0,8 orang tuh nggak ada gitu ya. Adanya tuh kan 1, 2, 3 orang tuh nggak mungkin 0,8 ya. 0,8 mungkin apa, kepalanya nggak ada gitu ya. Nggak juga sih. Nah, iklan konversi itu kenapa biasanya CTR-nya rendah ya? Dan saya selalu bilang ke teman-teman yang iklan konversi, kalau lu ngiklannya konversi, lu bisa targetin 1% aja udah alhamdulillah, itu udah sangat bagus ya. Itu sudah sangat bagus kalau lu bisa nargetin 1% saja. Ya apalagi kalau bisa 2%, apalagi kalau bisa 3% ya. Saya target minimalnya kalau bisa 1% udah bagus iklanmu. Tapi kalau ketika iklan kita pun nggak nyampe 1%, ya lu jangan ujuk-ujuk matiin. Ya lu jangan ujuk-ujuk matiin. Ya dilihat dulu, oh CTR-nya 0,8 punya saya iklan itu. Tapi pas dihitung profitnya sebulan bisa 60 juta. Apakah harus saya matikan? Kan enggak ya. Enggak saya matikan, karena walaupun CTR-nya cuma 0,8 tapi profitnya bisa 60 jutaan misalkan gitu ya. Atau misalkan bisa 20 juta atau 30 juta sebulan, ya nggak usah dimatikan. Buat apa dimatikan gitu ya. Karena kan yang kita cari profit. Ya toh? Kalau kita jualan yang kita cari itu profit, bukan CTR. Ya, jadi kalau misalkan lu berpangku tangan pada CTR doang, ya nanti akhirnya boncos-boncos aja. Ya. Gitu loh. Ya, jadi dihitungnya profitnya. Bang, CTR saya rendah. Ya, saya tanya kemudian, profit nggak? Profit bang, ya udah, hajar. Ya, gitulah kira-kira. Pertanyaannya, kenapa kalau konversi rendah? Ya karena tadi penjelasan di awal saya bilang, kalau kita ngiklannya konversi, maka akan disodorkan ke orang-orang yang memang sukanya melakukan konversi atau melakukan pembelian misalkan gitu. Nah, orang-orang yang suka melakukan pembelian, yang mau melakukan konversi di online, itu kan nggak banyak. Ya, itu nggak banyak orangnya, sehingga CTR-nya ya mungkin akan rendah. Kalau teman-teman cuma ngejarnya CTR pakai iklan traffic saja, pasti CTR-nya tinggi. Ya, tapi kan apakah itu yang kita cari? Kan enggak. Tujuan paling ujung dari penjualan adalah profit. Ya, CTR itu hanyalah indikator atau apa namanya metrik awal, ya, metrik awal. Ya, bukan metrik ultimate, bukan. Ya, kalau ultimate-nya adalah profit. CTR serendah mungkin, tapi kalau bisa profit ya nggak masalah gitu. Oke? Nah, itulah yang saya bilang. Samalah seperti begini loh teman-teman. Misalkan teman-teman ini punya toko, ya, anggaplah saya sebut saja ya, seperti Alfamart atau Indomaret, ya. Nah, ada pengunjung yang datangnya itu jarang, tapi sekali datang pasti dia beli dan cukup banyak, ya. Anggap saja ini adalah orang-orang konversi nih. Orang-orang konversi itu datangnya memang dia datang, dia beli dan dia belinya banyak gitu kan. Tapi ada orang-orang yang memang hobinya cuma datang doang, datang ke Indomaret, ke Alfamart cuma buat ngadem gitu ya. Paling belinya apa? Beli apa? Jajanan yang mungkin harganya cuma 1.000, tapi dia apa namanya? Lama gitu di situ. Pilih mana kalau ada orang seperti ini?
Ya, kalau ada orang seperti ini, saya pilih yang pertama dong. Nggak apa-apa dia datangnya agak-agak misalkan seminggu sekali, tapi sekali datang dia pasti belanja, dan belanjaannya itu cukup banyak gitu. Ya, konversinya itu cukup banyak, tingkat konversinya cukup banyak. Ya, daripada orang yang udah belinya cuma sedikit, nanyanya banyak sekali, ya kan, tingkat konversinya rendah. Ya, nah kalau disuruh memilih kan enak orang yang pertama. Walaupun memang kita nggak boleh dong milih-milih konsumen. Ya, konsumen mau beli berapapun ya terserah gitu. Tapi kan ini hanya analogi saja. Jadi orang-orang yang suka konversi itu memang jumlahnya nggak banyak. Ya, pasti sedikit ya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya suka nge-like, comment, dan share, atau suka ngeklik doang. Yang konversi itu pasti audiensnya sedikit. Sehingga wajar kalau iklan konversi itu kemudian CTR-nya pasti nggak begitu tinggi. Ya. Tapi sekali lagi, walaupun CTR nggak begitu tinggi, maka teman-teman nggak usah risau, ya. Indikator ultimate kita, atau indikator apa ya, pamungkas kita, indikator pamungkas kita adalah profit atau enggak. Kalau profit, hajar berapapun CTR-nya. Saya ada kok, beneran. Saya ada iklan shampoo Shirami saya. Ya, ini saya sebutin yang jualan saya. Shampoo Shirami itu saya jual dari 2017. Ya, dari 2017. Itu kalau saya ngiklan, CTR-nya paling 0,5%, lu bayangin lu, 0,5%. Artinya saya butuh 200 orang agar terjadi satu klik. Butuh 200 orang. Tapi profit gitu loh. Profit, kalau profit ya hajar lah. Walaupun CTR-nya nggak banyak, CTR-nya cuma 0,5%, nggak masalah kan? Karena indikator atau tujuan akhir kita adalah profit. Jadi berapapun pangkalnya, kalau ujungnya masih profit, saya hajar. Nah, terus kalau gitu, bagaimana dong Bang caranya kita meningkatkan profit kita gitu? Bukankah artinya kalau CTR-nya lebih tinggi berarti profitnya lebih tinggi? Ya benar, itu benar ya. Tapi iklan yang ini jangan dimatiin. Iklan yang ini sudah profit gitu. Iklan yang ini sudah profit, maka jangan dimatikan. Caranya adalah teman-teman harus membuat kampanye yang baru. Ya, bagaimana cara membuat kampanye yang baru? Ya, membuat kampanye yang baru itu bisa dengan menggunakan retargeting, jadi ditarget ulang, atau bisa menggunakan misalkan lookalike audience. Apa itu retargeting, lookalike audience? Ya, kita bahas di video yang lain saja ya. Hari ini saya membahas itulah ya. Jadi teman-teman nggak usah risau kalau CTR-nya rendah. Ya, CTR rendah tapi profit, ya kan nggak apa-apa. Daripada gini, CTR tinggi tapi nggak profit. Ayo lo, pilih mana? CTR tinggi tapi nggak profit, atau CTR rendah tapi profit? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Nggak apa-apa lah CTR rendah, yang penting profit. Emang bisa Bang CTR rendah tapi profit? Bisa. Ya, bisa. Misalkan gini, caranya adalah kalau CTR rendah, saya bisa jamin bahwa iklannya pasti nggak neko-neko. Kalau CTR rendah, iklannya pasti nggak neko-neko ya, nggak bombastis, nggak clickbait, nggak neko-neko lah, lurus-lurus aja iklannya, gambarnya pun lurus-lurus aja, maka CTR-nya pasti rendah ya. Tapi kalau misalkan barangnya bagus, harganya sesuai, orang pasti beli juga, walaupun iklannya standar-standar saja. Jadi CTR-nya rendah, tapi orang beli juga. Nah, sedangkan yang CTR-nya tinggi, tapi tapi nggak profit itu ada juga, atau dia profit tapi lebih rendah profitnya, itu ada juga ada. Gimana itu iklan yang gimana? Iklan yang biasanya clickbait ya, iklan yang pakai clickbait pasti CTR-nya tinggi ya. Sekali lagi, iklan yang pakai clickbait pasti CTR-nya tinggi, karena orang clickbait ini bisa dilakukan dengan menggunakan thumbnail atau gambar iklan yang ada tanda panahnya, ada bulatan merahnya, kemudian ada kata-kata wow menakjubkan, ternyata ini rahasianya, atau apapun. Nah, kalau iklan-iklan yang begini, insya Allah CTR-nya tinggi. Tapi orang ketika sudah masuk, belum tentu dia beli. Ketika masuk ternyata, oh begini doang toh, oh ini, mana rahasianya gitu kan. Nggak ada kok yang rahasia, biasa-biasa aja isinya dan sebagainya. Nah, itu biasanya CTR tinggi, tapi orang kemudian ketika masuk ke website, dia ngerasa ketipu ya, karena iklannya tidak sesuai, atau websitenya itu, di dalam websitenya tidak sesuai dengan iklan yang ada di depannya, sehingga orang ngerasa, wah ini mah iklannya bombastis banget, nggak bener dan sebagainya, akhirnya dia nggak beli. Nah, disitulah terjadi CTR-nya tinggi tapi nggak profit, ataupun kalau profitnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang CTR-nya rendah. Nah, jadi sekali lagi terakhir buat teman-teman, sekali lagi ya,
CTR itu penting ya, CTR itu penting. Saya nggak bilang CTR nggak penting ya, CTR itu penting, tapi jangan sampai teman-teman tertipu dengan CTR. Artinya ketika CTR rendah, jangan ujuk-ujuk langsung dimatikan iklannya, harus diperiksa dulu apakah profit atau enggak. Kalau misalkan masih profit, ya dihajar saja ya. Sedangkan untuk menaikkan CTR, coba buat iklan yang baru dengan dengan kreatif iklan yang berbeda. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya. Ini saya mau ke kantor ya. Dan alhamdulillah ini hujan rintik-rintik. Jadi di mobil adem gitu ya, di mobil adem. Sama ada sunroofnya, jadi enak lah. Gitu. Semoga bermanfaat ya. Kalau nggak suka, nggak usah dislike lah ya, nggak usah dislike. Cukup ya, nggak usah ditonton videonya. Kalau suka di like, kalau bermanfaat boleh di share ke orang-orang ya. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar, biar nanti bisa saya jelaskan melalui video yang lain. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya doakan semoga teman-teman yang iklan di Facebook terhindar dari disable, AMI dan sebagainya. Saya doakan semoga iklannya rame pesanan ya. Semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.